Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat larutan berdasarkan teori asam basa. Ya. Ini teori asam basa. Harapannya setelah kalian mempelajari video ini, kalian dapat menentukan karakteristik larutan berdasarkan teori asam basa. Yang pertama adalah berdasarkan teori Arrhenius. Ya. Menurut Arrhenius, yang dimaksud dengan asam atau zat disebut asam jika dilarutkan dalam air, ya, jika zat tersebut dilarutkan dalam air akan menghasilkan atau membebaskan ion H+, ya, ion H+ atau proton. Sedangkan yang dimaksud dengan basa atau zat disebut basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air, ya, akan menghasilkan ion OH-. Ya. Contoh asam menurut Arrhenius, yang pertama adalah HCl. HCl jika dilarutkan ke dalam air, dia akan membebaskan ion H+ satu buah karena memang jumlahnya ada 1 dan ion Cl-. Sementara asam yang lain seperti asam sulfat, jika dilarutkan ke dalam air, dia akan membebaskan 2 ion H+ dan 1 buah ion sulfat. HCl adalah asam bervalensi 1 karena dia hanya membebaskan 1 ion H+. Sementara H2SO4 disebut asam bervalensi 2 karena membebaskan 2 buah ion H+ di dalam air. Kemudian bagaimana yang disebut dengan basa? Ya, contoh basa tadi sudah disampaikan sebelumnya adalah jika dilarutkan dalam air menghasilkan atau membebaskan ion OH-. Contohnya basa KOH. Ya, KOH ini kalau dilarutkan ke dalam air akan membebaskan ion K+ dan 1 buah ion OH-. Basa yang lain misalnya BaOH 2 kali barium hidroksida, jika dilarutkan ke dalam air menghasilkan ion Ba2 positif dan 2 buah ion OH- atau yang kita sebut dengan ion hidroksida. KOH adalah basa bervalensi 1 karena hanya menghasilkan 1 buah ion OH-, sementara barium hidroksida adalah basa bervalensi 2 karena hanya menghasilkan 2 buah ion OH-. Itu adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Teori Arrhenius ini terbatas, artinya teori ini bisa menjelaskan suatu zat bersifat asam atau basa jika zat tersebut dapat larut atau dapat mengion di dalam air. Oleh karena itu, ahli kimia berikutnya mengembangkan teori asam basa untuk menyempurnakan teori Arrhenius. Yang kedua adalah teori yang disampaikan oleh Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry memandang bagaimana untuk membentukkan zat bersifat asam atau basa jika dia tidak bisa larut di dalam air. Kemudian Bronsted-Lowry menyampaikan teorinya bahwa asam adalah spesies yang dapat mendonorkan, ya. Jadi zat yang dapat mendonorkan, zat sebagai pendonor proton atau H+, ya. Sementara basanya adalah zat yang bertindak sebagai akseptor atau penerima H+. Ya. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Misalnya CH3COOH
Ini jika dilarutkan atau dia direaksikan dengan air, mengalami reaksi keseimbangan menjadi ion asetat dan ion hidronium. Ya. Kita perhatikan H2O di ruas kiri akan menjadi H3O positif, sementara CH3COOH akan menjadi CH3CO-. Apa yang terjadi? Kita lihat. CH3COH di kiri berubah menjadi CH3COO-. Artinya CH3COH ini kehilangan satu atom hidrogen. Nah, ini kemana nih dia lepaskan? Ternyata kalau kita perhatikan, si H+ ini diberikan kepada air. Ya, jadi CH3COOH ini menyumbangkan ion H+ kepada air. Dari mana kita tahu bahwa air menerima? Kita lihat produk di sebelah kanan. H2O di kanan menjadi H3O, berarti di sini kelebihan H+ ya. Artinya kalau kita lihat mekanismenya, CH3COOH memberikan H+, berarti CH3 pendonor ya, pendonor H+. Artinya di sini bersifat sebagai asam. Setelah memberikan asam, dia akan menjadi basa. Ya. Jadi kalau kita tuliskan bahwa di sini terdapat pasangan asam basa konjugasi. Yang pertama CH3COH dengan CH3COO-. Kita baca bahwa CH3COH adalah asam konjugasi dari CH3COO- atau CH3COO- adalah basa konjugat dari CH3COH. Nah, sekarang air tadi menerima H+, berarti air bersifat basa. Setelah menerima H+, maksud saya, maka dia akan berubah menjadi asam. Oleh karena itu pasangan berikutnya adalah H3O+ adalah basa konjugasi dari H2O. Dan H2O adalah basa konjugasi dari H3O+. Saya ulang, H3O+ adalah asam konjugat dari H2O dan H2O adalah basa konjugat dari H3O+. Contoh berikutnya adalah NH3 dengan H2O juga mengalami reaksi keseimbangan menjadi NH4+ dan OH-. Ya. Sekarang apa yang terjadi? H2O di ruas kiri, di kanan berubah menjadi OH-. Berarti ada yang hilang nih, H+ yang tadinya 2 menjadi 1. Nah, tentunya ini memberikan H+ kepada NH3. Ya, jadi sekarang air yang memberikan H+ proton kepada NH3. Taunya dari mana? Kita lihat produk di kanannya. NH3 berubah menjadi NH4+. Artinya NH3 di sini berubah menjadi NH4+, berarti bertambah H+-nya. Oleh karena itu bisa kita katakan bahwa H2O adalah donor H+, maka dia disebut sebagai asam. Setelah memberikan asam, dia akan menjadi basa. NH3 adalah basa. Setelah menerima H+, dia akan menjadi asam. Jadi pasangan asam basa konjugatnya adalah NH4+ dengan NH3, H2O adalah asam konjugat dari OH-. Dan bisa kita perhatikan bahwa menurut Bronsted-Lowry, suatu zat bisa bertindak sebagai asam dan juga bisa bertindak sebagai basa. Jadi air pada dua persamaan ini bisa bertindak sebagai basa dan bisa disebut sebagai atau bertindak sebagai asam. Tergantung dengan siapa zat tersebut direaksikan. Zat seperti ini disebut dengan amfiprotik, artinya bisa mendonorkan dan bisa menerima H+.
Baik, berikutnya adalah teori berdasarkan Lewis. Menurut Lewis, yang dimaksud dengan asam atau zat disebut sebagai asam jika zat tersebut menerima pasangan elektron bebas. Jadi menerima atau akseptor ya, menerima pasangan elektron bebas, saya singkat sebagai PEB. Sementara basa menurut Lewis adalah zat yang mendonorkan pasangan elektron bebas. Ya. Kita perhatikan bagaimana mekanisme terbentuknya ion amonium NH4+. NH3 itu sebetulnya berasal atau hasil reaksi dari amonia ditambah ion H+. Ya. Kita lihat apa yang terjadi ketika ion amonia, ya. Ini saya gambarkan strukturnya, struktur Lewisnya seperti ini. Ya. NH3 memiliki pasangan elektron bebas, kemudian dia bereaksi dengan ion H+. Kita tahu bahwa H+ itu memiliki nomor atom 1. Ketika dia melepaskan elektron, berarti H+ tidak memiliki elektron. Bagaimana NH3 ini bisa bergabung membentuk NH4+? Ternyata di sini terbentuk ikatan kovalen koordinat, di mana NH3 memberikan pasangan elektron bebasnya kepada H+ dan digunakan secara bersama. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Ya. Ya. Oleh karena itu, berdasarkan mekanisme yang tadi sudah saya jelaskan, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa NH3 ini, ya, NH3 ini adalah sebagai pendonor pasangan elektron bebas. Maka menurut Lewis, NH3 bersifat basa, sementara H+-nya bersifat asam. Demikianlah anak-anak teori tentang asam dan basa Lewis. Mudah-mudahan ini dapat dipahami sehingga kalian nanti bisa berlatih dan dapat menentukan karakteristik asam dan basa sesuai teorinya masing-masing. Terima kasih.